Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfa Alfenda Rahadjat. Saya dari kelas 11 3 absen 21. Saya berperan sebagai Muhammad Hatta. Perkenalkan, nama saya Zaki Haikal, saya kelas 11 3 absen 36. Saya sebagai Insinyur Soekarno. Perkenalkan, saya Marsha Revalina dari kelas 11 3 absen 17. Saya sebagai Khairul Saleh. Perkenalkan, saya Safia Piramadani, kelas 11 3 absen 29. Saya berperan sebagai Darwis. Perkenalkan, nama saya Iwan Nugraha, absen 15 kelas 11 3. Di sini saya memerankan sebagai Witana dan juga Sayuti Melik. Halo, saya Senvila Singgabela Herawan dari kelas 11 3 absen 31. Saya berperan sebagai Sukarni. Halo, nama saya Anindita Budi Kinanti dari kelas 11 3 absen 3, berperan sebagai Sultan Syahri. Perkenalkan, nama saya Bagas Wicaksono, absen 8 dari kelas 11 3. Saya berperan sebagai Laksamana Maeda. Halo, nama saya Ahmad Muzaki, saya absen nomor 1, saya dari kelas 11 3, saya sebagai Ahmad Subadjo. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Yusrianti, absen 24, kelas 11 3. Saya berperan sebagai Yusuf Kunto. Perkenalkan, nama saya Astina Tiasa Basa dari kelas 11 3 absen 5. Saya berperan sebagai BM Diah. Saya Mafira Ilmagani, kelas 11 3 absen 16. Saya berperan sebagai Iwa Kusuma Sinandi. Perkenalkan, nama saya Raffi Juniarti, kelas 11 3 absen 27. Saya berperan sebagai Joyo Pranoto. Perkenalkan, nama saya Satria Gelu Caksono, kelas 11 3, absen 30, saya berperan sebagai Latif. Perkenalkan, nama saya Sakadi Firmansyah, kelas 11 3, absen 32, saya berperan sebagai Suhud. Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 45, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang genjatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Apakah kalian telah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang saya dengar, sekutu telah menjatuhkan bom ke kota Hiroshima dan Nagasaki. Karena itu, Jepang telah melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Betul itu. Jepang sudah tak ada lagi wewenang di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Perdebatan golongan tua dengan golongan muda setelah mendengar berita kekalahan Jepang. Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Teman-teman, apakah kalian sudah mendengar tentang berita kekalahan Jepang? Belum. Dari mana Anda tahu tentang hal itu? Saya, Sukarni, dan Syahrir baru saja membahas hal itu, tentang gencatan senjata Jepang. Berarti negara kita sedang dalam kondisi vacuum of power. Benar itu. Untuk itu, saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas hal itu, tentang segera memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu kita harus membagi tugas. Wikana dan Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis harus memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamasikan sekarang, Bung. Sini batang layarku. Saya telah aku keputus sekarang. Dan potong layarku malam juga. Tidak usah menunggu esok. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu. Mengapa kita harus menunggu? Rakyat sudah menderita akibat Jepang. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak datang kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira saudara jauh lebih menopang kekuatan diri sendiri, mengapa saudara meminta Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan?
Kita tidak bisa menunggu itu saja, Bung. Kita bisa memerdekakan bangsa ini tanpa harus menunggu Jepang dengan janji manisnya itu. Kekuatan segelintir ini mana mampu mengalahkan armada Jepang. Coba mana buktinya kekuatan kita sendiri? Apa tindakanmu menyelamatkan wanita dan anak-anak tersebut? Bagaimana kita menyelamatkan kemerdekaan itu? Coba bayangkan, bagaimana kita tegak di kemerdekaan itu sendiri. Tapi jika kita semakin cepat memproklamasikan, maka semakin cepat pula warga kita mengakhiri penderitaan kita selama ini. Ini yang telah kita tunggu-tunggu, Bung. Baiklah, tapi berikan waktu kami sebentar untuk berundi. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita membutuhkan waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali ke bangsa ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika nanti berantakan? Bung, berarti kita semua telah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang telah menunggu di luar ruangan. Penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta oleh para pemuda. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat di kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang pagi-pagi begini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno ikut bersama kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, jadi kami akan membawa kalian ke tempat pengasingan agar terhindar oleh bentrokan rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut ya, Bung, agar terjaga keselamatannya. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 08.00 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku sekarang, dan aku akan menjamin mereka akan selamat di Jakarta. Baiklah, saya akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Aina, apakah kamu bisa mengantarkan kami ke Rengas Dengklok? Maaf, saya Pak. Iya. Baiklah, kalau begitu baik saja. Nah, jelaskan sekarang, mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Maafkan atas kelancangan kami, Bung, tapi ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Kata-kata baru sudah kami katakan kepada kalian. Masalah kemerdekaan ini masih dibahas oleh sidang PPKI. Memang benar adanya, tapi negeri ini harus merdeka tanpa campur tangan Jepang. Lagi pula, PPKI didirikan oleh Jepang. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Bagaimana kalau perkataan Jepang itu hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia demi rakyat yang bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas. Dan sekaranglah saatnya. Bagaimana kita membicarakan naskah kemerdekaan untuk kita? Kita tidak punya tempat untuk membahasnya, apalagi hari sudah malam. Jepang tidak akan mengizinkan aktivitas di luar rumah, apalagi kita akan membahas proklamasi kemerdekaan. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Oh iya, aku bawa kerudung hitam. Selamat malam, Bung. Selamat malam.
Malam. Maaf kami mengganggu malam-malam begini. Kami butuh tempat untuk membicarakan kemerdekaan. Benarkah itu? Kalau begitu masuklah. Saya turut gembira mendapatkan kabar ini. Terima kasih Pak Perwira. Siap. Kalian gunakan ruangan manapun itu, terserah kalian. Saya ingin Baik. istirahat. Silakan masuk. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar, tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memangnya kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? Kita sudah sepakat dari awal bahwa Indonesia akan merdeka tanpa campur tangan Jepang. Kamu benar, Nak. Bagaimana, Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat tentang masalah ini? Bagaimana jika naskah ditandatangani oleh para hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda. Lalu bagaimana, Bung? Karena kita menggunakan jasa-jasa Indonesia, makanya atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Saya punya usul. Yang menandatangani hanya 2 orang saja, Anda dan Bung Hatta. Bagaimana? Usul bagus, gimana hadirin? Setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi tersebut. Kau buatkanlah teks proklamasi dan tolong jaga itu teks. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu sudah menemani di saat pikiran yang menguras ini. Iya, terima kasih Gusti Allah sudah memberi jalan kepada bangsa kita untuk proklamasi kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan untuk proklamasi nanti? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Tapi bukannya kita belum punya bendera, lantas bagaimana Pak? Oh iya, bagaimana kalau Ibu yang menjahitkan? Tapi Ibu hanya punya kainnya itu yang merah dan putih, bagaimana Pak? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana mungkin. Yang penting kita sudah menyediakannya. Baik Pak, oh iya Ibu punya ide bagaimana kita buat bendera dan dinamakan Sangsaka Merah Putih. Ide bagus, bendera Sangsaka dan warnanya merah putih menjadi Sangsaka Merah Putih. Baik Pak, sekarang Bapak lebih baik berberes untuk pidato nanti. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu Mr. A.A. Maramis, Hos Cokro Aminoto, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, M. Tabrani, dan lain-lainnya. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Proklamasi kemerdekaan hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sesaat sebelum upacara dimulai. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita.
Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus tahun lamanya gelombang aksi kita putus dalam berjuang untuk kemerdekaan negara ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu setia. Berkata, permusyawaratan itu inilah saatnya bagi kita untuk merupakan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sersama dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Kemudian dikibarkanlah bendera Sang Saka Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus, kita harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dulu